Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Amma ba'du. Para jamaah, kajian kita masih tentang fikih salat. Ini edisi yang ke-35, subtemanya tentang hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Ini sudah masuk subtema yang ketiga. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas 7 pekerjaan non sholat tapi boleh dilakukan dalam sholat. Ada menangis, baik karena takut kepada Allah atau karena ada musibah atau sakit yang tidak tertahankan. Kemudian membaca ta'awud ketika merasa ada gangguan setan yang membuat hati itu tidak fokus pada pekerjaan dan bacaan sholat. Kemudian yang berikutnya juga sudah kita bahas tentang kebolehan menoleh kalau ada hajat. Dan kita bahas juga mengucap hamdalah karena bersin. Sudah kita bahas juga membunuh ular atau kalajengking yang berbahaya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang sholat sambil membaca mushaf. Nah, kali ini kita akan sambung dengan 4 pekerjaan lagi, yaitu tentang berjalan sedikit untuk suatu hajat atau keperluan. Kemudian yang kedua, membawa bayi atau anak kecil dan menggendongnya. Yang ketiga, melepas sandal atau sepatu yang diketahui terkena najis. Dan yang keempat, menjawab komunikasi seperti salam atau perkataan dengan bahasa isyarat. Itu 4 hal yang akan kita kaji pagi hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Dalam sholat boleh berjalan sedikit untuk suatu hajat atau keperluan. Mengenai ini ada beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat dari istri Kanjeng Rasul, yaitu Siti Aisyah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat sunnah di rumah,
Ya kalau di rumah itu salat sunnah, karena salat fardu beliau itu di masjid. Itu beliau berjalan maju untuk membukakan pintu untuknya, untuk Aisyah. Ya. Letak pintu di arah kiblat. Kalau di Madinah itu arahnya selatan, kiblatnya ke arah selatan. Kemudian setelah buka pintu, beliau kembali ke tempat sholatnya dengan berjalan mundur. Ini dimuat dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad nomor 25503 dan hadis An-Nasa'i nomor 523. An Aisyah diriwayatkan dari Ibu Aisyah. Qalat, ia berkata, kana babuna fi kiblatil masjid. Pintu kami, pintu rumah kami itu berada di arah kiblat. Arah kiblat masjid. Fastaftahtu. Lalu aku minta dibukakan. Jadi Siti Aisyah sedang di luar rumah, Kanjeng Nabi di dalam, pintu dikunci. Ketika Siti Aisyah mau buka, tidak bisa, lalu minta dibukakan pintu. Sementara Nabi sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, famasha, lalu beliau berjalan. Hatta fatahali, sampai beliau membukakan untukku. Thumma raja'a ila makanihi, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya, alladzi kana fihi, yang tadi sebelumnya beliau ada di situ. Ini dapat dibilang berjalannya sedikit karena rumah Nabi itu kecil. Rumah yang ditinggali dengan Aisyah itu kecil. Sekarang dimuati kuburan 3 orang, Kanjeng Rasul, sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, itu sudah hampir full. Ya enggak, artinya tidak besar. Itu yang riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dalam redaksi yang lain, kata Siti Aisyah, istaftahtul baba, aku meminta dibukakan pintu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli tatawuan, sedangkan Kanjeng Rasul sedang salat sunnah. Wal babu 'alal kiblati, sedangkan pintu itu ada di arah kiblat. Famasya an yaminihi au an yasarihi. Beliau kemudian berjalan di sisi kirinya atau di sisi kanannya. Maksudnya itu tidak pas di pintu, tapi di kirinya atau di kanannya. Jika ketika buka pintu itu tidak mengenai beliau. Fafatahal baba, kemudian beliau membuka pintu. Summa raja'a, kemudian kembali ila musallahu, ke tempat salatnya, ruju al-qahqariyah, dengan kembali mundur ila shalah, untuk melanjutkan salat. Ini berjalan. Karena ini kasus dengan keperluan tertentu, maka pada dasarnya itu boleh dilakukan untuk keperluan yang lain.
untuk keperluan yang lain. Misalnya sholat, terus udah kadung sholat, lupa dak menghidupkan kipas angin. Wah, ini sumu, ya sumu, ya, tidak apa-apa. Itu ketimbang sholat sambil gini, ya maju sedikit, hidupin. Ya. Banyak kalau sekarang ini keperluan itu banyak. Artinya ini hanya salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Kalau dibiarkan tidak dibuka, nomor satu mungkin dia akan dodok kembali, pikiran jadi ke situ, atau dari segi lain, jangan-jangan mengira di dalam enggak ada orang, atau mengira Kanjeng Nabi sedang terjadi sesuatu, lalu panggil tonggo atau apa, ya. Jadi beliau buka. Yang kedua, Nabi ini pernah disinggung pada kajian yang lalu. Nabi itu pernah sholat di atas mimbar. Mimbarnya itu terbuat dari kayu dari hutan, lalu tiga trap, ya. Beliau sholat situ, tapi karena mimbar itu hanya untuk berdiri, ya, maka Nabi hanya bisa sholat di atas itu dengan berdiri dan ruku. Ketika beliau mau sujud, mundur, turun ke bawah, habis itu baru sujud. Nah, ini sahabat Sahal yang menceritakan, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qama alaihi ay alal mimbar, berdiri di atas mimbar. Fakabbara, lalu beliau bertakbir. Wa kabbaran nasu, lalu makmum di belakangnya juga bertakbir. Wa ra'ahu, bukan wara'ahu, ya, bertakbir di belakangnya. Wa huwa alal mimbari, beliau di atas mimbar. Summa rafa'a, kemudian setelah bangun dari ruku, fanazalal qahqara, beliau kemudian turun mundur. Jadi mungkin mimbarnya itu lumayan lebar-lebar untuk tempat kakinya itu, ya, mundur. Hatta sajada fi aslil mimbari, sampai beliau itu sujud di lantai dasar mimbar. Summa ada, kemudian di rakaat berikutnya beliau ulangi lagi, naik lagi, nanti ruku, i'tidal, mundur. Itu diulangi lagi pada rakaat berikutnya. Hatta faragha, sampai selesai. Kemudian beliau setelah selesai salat, beliau menghadap ke makmum. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni sana'tu hadza, sesungguhnya aku mengerjakan ini, lita'tammu bi, supaya kalian dapat mengikuti aku, walita'lamu salati, dan supaya kalian walita'allamu salati, dan supaya kalian dapat belajar salatku.
Itu dalam rangka ada keperluan, ya. Bukan hanya untuk model-model, ya. Itu ada keperluannya agar orang-orang yang di belakang terdapat mengetahui gerakan Nabi, ya. Dan ini tidak dilakukan selamanya. Itu hanya bagian dari cara menunjukkan kepada makmum agar supaya dia tahu seperti apa gerakan-gerakan sholat. Jadi sholat sekaligus menunjukkan sekaligus memperagakan, ya. Sekaligus memperagakan. Itu yang kedua. Jadi jalan, maju sama mundur. Dan ini naik ke mimbar, turun lagi. Kemudian yang ketiga, ada sahabat namanya Abu Barzah. Ketika dia berada di Al-Ahwas, satu tempat di Irak, ya, berada di pinggir sungai, ya. Dia membawa hewan tunggangan, boleh jadi ini kuda atau onta, ya. Wa qad ja'alal lijama fi yadihi. Tali kekang binatang itu oleh Abu Barzah ini itu diikatkan ke tangannya, ya, ikatkan ke tangannya. Wa ja'ala yusalli, kemudian ia salat di pinggir kali itu, dia salat. Faja'alatid dabbatu tangkusu. Ternyata hewan tunggangannya itu dia mundur. Nah, ini kan tangannya kan diikat dengan tali kekang dia mundur, ya. Wa ja'ala yata'akhkharu ma'aha. Lalu Abu Barzah yang sedang sholat ini dia ikut mundur, ngikuti tarikan tali kekang hewan kendaraannya itu. Faja'ala rajulun minal khawarij yaqul. Kejadian itu membuat seseorang dari kalangan khawarij, ya, yaqul, dia berkomentar, Allah makhzi hada, ya Allah, ini celaka ini. Ada syekh, celaka ini orang tua ini. Ya. Kaifa yusalli, gimana dia kok salat seperti itu? Jadi ontanya mundur, dia ikut mundur. Lalu setelah selesai, Abu Barzah setelah selesai salat, dia berkata, qad sami'tu maqalatakum. Sungguh aku dengar tadi perkataan kalian. Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini telah berperang bersama Nabi sittan au sab'an au thamaniyan. Aku berperang bersama Nabi itu 6 kali atau 7 atau 8 kali. Tidak sedikit aku berperang dengan Nabi. Fasyahidtu amrahu wa taysirahu. Aku menyaksikan perkara beliau dan bagaimana beliau mengajarkan kemudahan. Fakana arju'i ma'adabbati wana alayya min tarkiha. Maka aku mundur bersama dengan hewan tungganganku ini, itu lebih ringan bagiku min tarkiha,
daripada meninggalkan dia. Fatanzi'u ila ma'lafiyah, lalu dia nanti balik ke habitatnya. Artinya kembali ke menjadi binatang yang tidak yang pokoknya ucul lah ya. Nanti ucul ya. Fa yashukku alayya, kalau dia ucul, wah itu masyakut buat saya. Ibarat kendaraan hilang. Kalau di Masjidil Haram, kalau di zaman-zaman musim panas, ya seputar-seputar liburan sekolah itu, bulan-bulan Juli, Agustus, itu ibu-ibu ya, itu biasa membawa anaknya tapi dikasih tali ya. Anaknya itu dikasih tali ya. Hingga dia kemanapun dia tidak pergi ya, kasih tali. Bukan onta tapi anak ya. Nggak tahu itu, kalau di sini kan nggak ada. Hingga kalau di mall itu ada orang yang kehilangan putranya karena nggak ada talinya ya. Jadi ini ada tiga kejadian yang berkenaan dengan ketika sholat itu berjalan ya. Dan itu tadi arahnya maju mundur. Ini bukan berarti kalau tidak maju dan tidak mundur itu nggak boleh. Hanya kasusnya ini pas mundur sama maju. Kata para ulama itu untuk mencerminkan bahwa berjalannya itu dengan mempertahankan arah kiblat. Maju mundur itu arah kiblatnya tetap dipertahankan. Kalau pintu tidak di depan dia tapi agak ke samping, ya ke sini dulu, habis itu sini. Atau pintu di sebelah sana, ya yang penting arah ke kiblatnya dijaga ya, arah ke kiblatnya dijaga. Tapi para ulama bersepakat wa ammal masyul katsir, kalau jalannya itu banyak ya, maka batal ya. Sambil sholat itu sambil olahraga, jalan mundur terus ke tol itu, nanti maju lagi sambil sholat duha. Nah kalau itu batal. Jadi jalannya itu jalan yang al-masyul qalil, jalannya sedikit, bukan jalan yang panjang ya. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para fuqaha sepakat kalau jalannya banyak itu sholatnya batal. Oke, yang kedua, membawa bayi atau anak kecil dan menggendongnya. Kalau bawa itu banyak kasusnya di kita. Tapi kalau sambil gendong itu jarang atau mungkin nggak ada ya, yang salat sambil menggendong bayi ya. Nah ini Nabi SAW ngimami dengan menggendong Umamah ya, binti Abil As, dan itu adalah cucu beliau dari putri beliau yang bernama Zainab ya. Umamah ini oleh Nabi dibawa ya, dibawa ngimami ya. Kata Abi Qatadah Al-Ansari, Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa, mengimami orang-orang.
Kalau mengimami ini maknanya sholat fardu. Ya. Wa Umamatu bintu Abil As, sedangkan Umamah anak perempuan Abul As, wa ya ibnatu Zainab, dan dia itu adalah anak perempuan Zainab. Zainab itu putri Nabi, binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala atiki, berada dalam gendongannya. Fa idza raka'a, kalau beliau itu ruku, wa du'aha, ditaruh dulu. Kemudian beliau ruku. Wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Kalau beliau sudah bangun dari sujud, itu beliau mengulanginya, itu diambil lagi, digendong lagi. Ketika berdiri digendong, ketika mau ruku taruh. Ruku, sujud, nanti kalau bangun lagi diambil lagi. Diambil lagi. Jadi sholat itu ya ketat ya longgar. Tentu ini harus dengan pemahaman bahwa bayinya tadi itu suci. Tapi kalau bayinya ya pipis, ya, nah itu najisnya itu membuat mengganggu kesahan sholat. Ya, bayinya belum bisa lari. Tapi ini ada yang sudah bisa lari, yang kedua ini. Riwayat dari sahabat Syaddad. Jadi bahwa Nabi pada salah satu dari dua sholat siang, duhur atau asar, itu membawa Hasan atau Husain. Syaddad tidak begitu ingat ini. Pokoknya sholat siang, dan yang dibawa itu mungkin Hasan, mungkin Husain. Ya, wa huwa hamilul Hasani awil Husaini. Beliau membawa Hasan atau Husain. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian maju untuk imami. Fawada'ahu, lalu beliau taruh ini cucunya ini. Tsumma kabbaru lis-salati, kemudian beliau bertakbir untuk salat. Fasalla, kemudian salat. Fasajada, lalu beliau sujud. Baina duhronai salatihi sajdatan atolaha. Beliau sujud ya tengah-tengah salat, di tengah-tengah salat beliau itu satu sujud yang beliau panjangkan, yang beliau lamakan sujudnya itu. Karena lamanya ini enggak biasa, Syaddad yang meriwayatkan ini akhirnya dia mengangkat kepalanya. Kocek suwe nih, akhirnya ngangkat. Loh, faidas sabiyyu ala dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba melihat cucu Nabi itu sudah nangkring di punggung beliau. Ya namanya anak kecil ya gitu. Nangkring di punggung beliau. Wa wasajidun, sementara Nabi sedang sujud. Farajatu fi sujudi, lalu Syaddad nih ya balik. Jadi kita sudah duduk, beliau balik sujud lagi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, setelah beliau selesai salat, qala an-nasu, orang-orang berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina duhronai salatika hadhihi sajdatan qad atoltaha. Wahai Rasul, sungguhnya panjenengan tadi sujud di tengah-tengah salat itu sujudnya panjenengan panjangkan, lamakan. Fadonanna,
annahu qad hadatsa amrun au annahu qad yuha ilaika. Kami mengira terjadi sesuatu. Apalah sesuatu itu, mungkin beliau lalu mungkin semaput, atau boleh jadi panjenengan menerima wahyu. Nabi kemudian menjawab, fakullu dzalika lam yakun. Enggak, dua-duanya enggak. Walakin nabni irtahalani. Tapi ini cucuku ini menunggangi aku. Fakarihtu an uajjilahu, maka aku tidak ingin membuatnya segera turun. Hatta yaqdi hajatahu, sampai dia puas, sampai tuwuk main kuda-kudaan itu ya, sampai turun sendiri ya. Ini bisa jadi dalil bagi kebolehan orang membawa anak ke masjid, bisa jadi dalil tentang kebolehan sholat sambil menggendong, dan bisa jadi dalil agar orang tidak kasar terhadap anak, walaupun dalam pikiran orang dewasa iki ganggu, sujud gak mari-mari, tapi beliau itu ditunggu sampai turun sendiri. Mungkin kalau kita jadi imam terus digitukan, mungkin dicubit itu anaknya ben mudun ya. Tapi Nabi enggak, sampai turun sendiri. Itu bagian dari pengejawantahan ajaran beliau. Laisa minna, bukanlah golongan kami orang yang tidak menghargai yang tua dan tidak menyayangi yang muda ya. Kadang-kadang kita kalau ada ibu membawa anak itu kan balik ke anak terganggu. Coba itu dia diubah. Namanya anak-anak itu ya seperti makhluk-makhluk yang lain. Dia akalnya belum sempurna, mau nerobos orang sholat jarnoai, nggak usah dipikir itu dia belum faham. Dibiarkan aja ya, nggak usah kalau kita itu ada burung bunyi di tempat saya itu, karena ada tempat di atas itu burung tuh kalau subuh banyak kicaunya ya. Itu biarkan aja, jangan berpikir rame burung ini. Udah ya seperti itulah, lewat aja, nggak masalah ya. Karena anak-anak itu kalau ke masjid, dia itu punya pengalaman ketika masih kecil berada di dalam satu lingkungan yang orang-orang yang sedang sujud kepada Allah. Rekaman-rekaman itu penting untuk mengisi memori dia ketika masih kecil. Kita itu pengalaman kecil kan kebawa sampai sekarang. Kalau yang laki-laki dulu tidurnya di musola, pokoknya itu membentuk bagian dari mengisi memori, dan itu bisa membentuk perilaku dia daripada anak-anak main di pinggir jalan, main di terminal. Lebih baik di masjid ya. Hanya yang sudah dewasa itu memaklumi ini bagian dari
menyediakan ruang buat anak-anak agar dia mengalami masa kecilnya itu dalam pengalaman di tengah-tengah orang beribadah. Suasana masjid bisa mewarnai kehidupan dia. Yang ketiga, melepas sandal dan sepatu atau khuf yang diketahui terkena najis. Kalau kasusnya sepatu, ini berlaku juga untuk yang lain. Kalau kopiah yang kena, ya cabut. Kalau serban kena, ya lepas. Tapi kalau sarung yang kena, ini kalau dilepas, kecuali kalau dalamnya ada celana. Ya, kalau sarung yang itu aurat terbuka. Kalau seperti itu tidak ada pilihan kecuali berhenti sholat, ganti sarung yang suci. Ya. Kalau kita sekarang kan sudah tidak ada itu sholat pakai sepatu atau sholat pakai sandal. Ya. Itu kan nggak biasa. Ya pernah terjadi di musim pandemi ini. Di UIN Sunan Ampel itu ada dosen yang wafat, lalu berangkat dengan menggunakan ambulan UIN. Nah, ketika masih ada dalam kampus itu, taruh tengah jalan ambulannya ini, lalu yang nyolati itu di bagian timurnya ini itu ya pakai sepatu, pakai sandal. Mayitnya di dalam ambulan. Ya. Saya juga pernah menyaksikan tahun lama dulu, tahun 2006. Ya. Ada jamaah di rombongan saya yang wafat. Saya urus, saya bawa ke kuburan Ma'la. Di sana kemudian dimandikan, udah ada tempat, kemudian mandikannya kayak nyemprot mobil itu, semprot. Habis itu sudah semprot semua, sabun. Setelah sabun, semprot lagi. Habis itu tutupi, lalu petugas itu lalu sholat masih dengan pakai sepatu bootnya itu. Jadi pakai pakaian dinasnya itu, lalu sholat. Ini masih terus air mana dari tempat mandinya itu, dia langsung sholat. Dia memang dah pakai ruku, dah pakai sujud. Tapi kita tidak. Padahal ini mirip dengan ajaran mengenai jenggot dan ajaran mengenai menyemir rambut. Jadi Nabi menyatakan khaliful yahuda, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mereka itu tidak salat di atas sandal-sandal mereka atau di atas sepatu-sepatu mereka. Jadi mereka kalau salat lepas, Nabi nyuruh berbedalah kalian dengan mereka. Jadi pakai sandal, pakai sepatu. Sama juga dengan pelihara jenggot. Pelihara jenggot. Dia menyatakan khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Pelihara jenggot kalian, biarkan jenggot kalian tumbuh, cukur kumis kalian. Ini apa ini? Supaya beda. Ya. Jadi kalau ada orang banyak, sing konco dewe sing kalau jenggotnya panjang itu konco. Yang kumisnya yang panjang, jenggotnya kan, itu orang musyrik. Jadi Nabi ngajari punya identitas. Dan sampai sekarang identitas itu perlu. Coba sepak bola terus kaosnya podo, kan ruwet nanti kan. Maka
Kalau sekarang sudah pakai ini, pakai busana. Untuk polisi beda dengan pramuka, pramuka beda dengan tentara, tentara beda dengan apa itu tukang-tukang bangunan. Itu seragamnya. Itu supaya ada identitas. Zaman dulu nggak ada ini apa perusahaan konveksi yang mau bikin kayak gitu, nggak ada. Maka digunakan apa yang ada. Dari jenggot supaya beda dengan orang sana. Lalu yang ketiga, semir. Nabi menyatakan orang-orang ahlul kitab itu la yasbughun, mereka tidak nyemir. Maka Nabi nyuruh orang Islam itu supaya menyemir. Jangan nyemir jenggotnya, nyemir rambutnya. Dan beliau menyatakan hindari warna hitam. Wajannibus syawada, hindari warna hitam. Kenapa? Kalau warna hitam sama nanti dengan orang ahlul kitab. Warna rambut itu kan awalnya hitam, lama-lama putih. Nah ini kalau warnanya hitam sama dengan mereka. Maka semirnya jangan pakai semir warna hitam. Ya bisa pirang, bisa merah. Ya. Atau seperti di film apa dulu itu yang ada kadang warnanya itu hijau, ada dulu entah film apa itu, perempuan dari luar apa tampilannya itu berubah-ubah warna. Tapi ini sifatnya temporer. Jenggot itu temporer, semir itu temporer, pakai sandal ini juga temporer supaya beda aja dengan mereka. Yang awet apa? Yang abadi. Berbedanya itu yang awet, yang berbeda, yang berlaku sepanjang masa. Kalau sekarang orang-orang musyrik sudah tidak pakai ciri-ciri pakai kumis yang tebal, jenggotnya sudah tidak pakai itu, ya itu sudah tidak cocok. Kalau itu masih nggak relevan. Cari apa yang membuat kita beda dengan situ. Kalau orang Nasrani itu ulama-ulamanya itu kan pakai jubah juga, tapi modelnya beda. Pakai kopiah putih juga, tapi kopiah putihnya ada di sini kecil, taruh di atas sini. Ya. Nah, paus itu kan pakai kopiah putih juga. Nah kalau sini pakai kayak gitu, nanti dikira kardinal atau paus. Ya. Pokoknya jangan berserupa. Apa instrumennya? Ya tergantung di tempat masing-masing. Kalau sekarang Yahudi di Israel, pernah saya sebut dulu, itu Yahudi Usuli itu jenggotnya panjang. Di Israel kan ada Kristen juga ada Muslim juga, ada Yahudi di Israel itu. Ya sudah pastilah karena Yahudi Israel itu ya keturunan Yahudi, apa namanya, pelanjut tradisi keagamaan Yahudi. Ya. Nah sana jenggotnya panjang-panjang. Nah kalau yang Islam niru seperti itu tidak ada bedanya dengan Yahudi Usuli. Jadi yang awet itu berbeda, jangan mirip-mirip. Nah karena pakai sandal itu ketika itu dianjurkan Nabi, maka terjadi Nabi sholat ngimami, fakhola ana alaihi, lalu beliau melepas kedua sandalnya. Nah, makmum yang di belakang, oh Nabi kok melepas kedua sandalnya? Hanya yang belakang juga sandal-sandalnya dilepas. Semua dilepas. Falamman sarafa, setelah salat selesai, qala, beliau bertanya, lima ja'altum ni'alakum, ya. Kenapa kalian khalaqtum, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian?
Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Kami melihat panjenengan itu melepas sandal. Jadi sandal-sandal kami lepas. Nabi kemudian menjelaskan, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril tadi itu datang kepadaku, fa akhbaroni, lalu dia memberitahu aku, anna bihima khabathan, bahwa di kedua sandalku itu ada najis, ada kotoran. Fa idza jaa ahadukumul masjidah, kalau kalian datang ke masjid, fal yaqlib na'lahu, coba dibalik dulu sandalnya. Fal yandur fiha, lihat di situ. Fa in ra'a biha apa khabathan, kalau dia melihat di situ ada kotoran, falyumissahu bil ardi, hendaklah dia gosok dengan tanah, digosokkan ke tanah. Tsumma liyusalli fihima, dan kemudian salatlah dengan kedua sandal itu setelah digosokkan ke tanah. Ini kasusnya sandal. Boleh, ya, boleh. Keempat, menjawab komunikasi seperti salam atau perkataan. Tapi jawabnya dengan bahasa isyarat. Ini boleh. Ya. Jangan dengan ucapan. Pak, aku budal yo. Ya wis, hati-hati sambil sholat. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kasih isyarat. Ya. Dengan tangan. Ya. Kalau bapaknya krungu le anake pamit. Ya. Dasarnya ialah hadis tentang pengalaman sahabat Jabir. Sahabat Jabir yang berbicara kepada Nabi. Kata Jabir, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus aku untuk suatu tugas. Wa muntalikun ila Bani al-Mustalik. Beliau itu lagi menuju kampung Bani Mustalik. Fa'ataituhu, lalu aku datang kepada beliau. Wa huwa yusalli, tapi beliau sedang salat. Ala ba'irihi, sedang salat di atas ontanya. Fakallamtuhu, lalu aku berbicara dengan beliau. Faqala li biyadihi hakada. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya. Hakada, begini. Tidak jelas seperti apa, tapi dia memberi respon dengan tangan. Summa kallamtu, lalu kami bicara lagi. Faqala li biyadihi hakada, lalu beliau begitu lagi. Ya, beliau begitu lagi. Setelah selesai, beliau nanya, ma fa'alta fil ladzi arsaltuka, apa yang sudah kamu lakukan untuk tugas yang aku perintahkan kepada kamu? Nah, lalu Jabir menjawab, tapi setelah itu lalu menyatakan, innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Tadi itu tidak ada yang menghalangi aku untuk bicara kepada kamu kecuali yang membuat saya terhalang untuk bicara karena aku sedang sholat. Jadi andaikan tidak sedang sholat, pembicaraan Jabir akan dijawab. Jawab. Satu lagi yang terakhir, ini Suhaib, ya. Dia lewat dekat Rasulullah SAW yang sedang sholat. Dia mengucap salam kepada beliau. Beliau menjawab salam Suhaib dengan isyarat tangan. Jadi boleh orang sholat itu merespon
Jadi orang yang tidak sholat boleh bicara dengan orang yang sholat jika itu penting, ya. Dan orang yang sholat boleh merespons dengan isyarat atau dengan pekerjaan yang dimuat oleh komunikasi tadi itu. Kita sudah belajar Jibril komunikasi dengan Nabi untuk mengubah arah kiblat dan Nabi muter. Jibril membawa komunikasi kepada Nabi itu untuk mengucap sami Allahu liman hamidah. Nabi kemudian ikuti itu. Ya. Kemudian ikuti. Nabi Jibril komunikasi dengan Nabi memberitahu kalau sandalnya ada najis. Nabi kemudian merespon dengan pekerjaan. Kalau panjenengan misalnya sholat suatu kali di suatu tempat, apa di rumah orang atau apa, tapi karena mengira arahnya itu sudah benar, lalu tuan rumahnya bilang, "Mbak, keliru, Mbak. Kiblatnya sampean menghadap ke kiri." Ya ikuti aja. Jadi jangan wis kadung mulai, udah belok aja, ya, belok aja. Ya. Jadi, "Mbak, buru sampean ono telek loh, majuan titik." Ya maju aja. Ya. Nggak usah dijawab. Nah. Jadi komunikasi seperti itu boleh, ya. Termasuk pamit tadi, aku budal dhisik yo. Nah, tapi yo budal lo, aku tak sholat sih. Ya. Nah, jadi sholat itu ya ketat tapi ya longgar. Oke, itu 4 hal yang kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Oke, silakan. Yang pertanyakan yang berkaitan dengan nomor 1. Bisa kita yang sholat tasbih bagian. Kemudian kita sudah dapat 3 rakaat. Ternyata ada orang masuk. Nah, ini yang kita laksanakan lebih baik kita jalan buka pintu ataukah kita batalkan. Padahal sudah 3 rakaat. Terus yang kedua, Sholat di pagi hari. Sholat tasbih. Misalnya Sholat tasbih ya. Terus yang kedua, kita ini kan punya komunitas sholat isra. Biasa kan? Dirut polisi. Ya nggak usah dijawab. Nah, tadi jawabnya dengan isyarat tadi itu. Ya. Oh berarti krungu ibu ini. Aku boleh ya menengai. Boleh disik loh ya. Budek gue ini. Udah di aja, direspon aja. Ya. Nggak usah dibatalkan bu. Nabi memberi contoh itu tidak membatalkan sholat. Itu bagian-bagian dari kelapangan di dalam pelaksanaan ibadah. Kalau nanti itu di situ rame, titik sing ngetok pintu batal lagi, habis itu mulai lagi, sing ngetok pintu lagi batal lagi, ruwet bu. Sudah dibuka di aja, ya juga, nggak apa-apa. Jadi tidak usah batal, ya tidak usah batal. Oke. Oke, Bu. Sampun kan itu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan harus berbeda dengan orang-orang yang kalau kita takziah, orang Nasrani itu kan berpakaian hitam. Nah, saya perhatikan juga di sini juga banyak yang berpakaian hitam. Orang Muslim hitam. Terus gimana itu Pak Ustaz? Ya, yang penting difahami itu apakah hitam-hitam itu khas Nasrani atau itu umum. Yang saya pahami itu umum, karena di sinetron itu, ya kalau cerita ada yang mati itu yang muslim itu ya tampilannya pakai hitam-hitam, bahkan termasuk payungnya juga hitam. Ya, jadi kalau itu bukan ciri khas,
tidak apa-apa. Jadi takziah ke orang Nasrani, terus ini pakai hitam, ya. Dan itu bukan ciri khas mereka, tapi itu yang umum begitu. Yang umum kalau menyangkut soal yang kematian itu, orang menyatakan ikut bersedih itu dengan pakai pakaian hitam. Ya kalau itu bukan khas mereka, tidak apa-apa Bu. Yang ini yang khas mereka, yang khas mereka. Makasih Pak. Yeah. Barangkali cukup ya. Kita apa itu? Yang apa itu? Iya, sholat wajib. Sholat wajib juga. Ini kan kasusnya di rumah, pasti Nabi itu sholat sunnah. Yang terjadi yang lalu kan, ketika perlu ada pergantian makmum, nah yang belakang maju. Itu kan jalan itu. Jadi Umar itu pernah dibunuh lalu diganti sama Abdurrahman bin Auf ya yang menceritakan itu, diganti dia maju. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga begitu, itu beliau narik yang di belakangnya belakang maju. Jadi pokoknya itu ada keperluannya itu tidak berjalannya tidak butuh panjang, tapi kalau waktu sholat terus oh ya dengar nggone adikku mau kompor durung tak pateni padahal jaraknya jauh. Wah, lalu melaku manteni kompor sih terus balik mundur. Wah, ruwet ya. Jangan aja yang ringan-ringan. Nah, kalau banyak kata para ulama itu sholatnya batal. Kalau jalannya banyak. Ya. Ya. Ya, tayamum ya. Tayamum itu kan tidak melibatkan kaki. Tayamum itu hanya sholatnya pakai sepatu. Iya, tidak apa-apa. Zaman Nabi juga pakai sepatu. Yang penting itu jangan sepatu yang kena najis. Ya, dilihat aja dulu. Oh, bersih. Seperti yang dibilang Nabi itu, kalau kamu mau ke masjid, coba dibalik dulu sandalmu itu. Kalau ada kotoran, gosokkan ke tanah. Habis itu kamu sholat dengan pakai sandalmu itu. Nggak apa-apa kalau itu mau dikerjakan sekarang, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini jangan pakai sandal. Ya, nggak apa-apa ya. Biasa di orang umroh, orang haji kalau di pesawat itu ya sholat dengan pakai sandal, pakai sepatu. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.